Di video kedua ini kita bakal mencoba membuat model sintetik untuk keperluan forward modeling, itu menggunakan konsep metode geofisika gravitasi atau gravity dengan cara membuat model anomali bola homogen. Nih, ini ilustrasinya yaitu hubungan antara model, parameter model, dan respon model dalam pemodelan anomali gravitasi. Jadi kita akan membuat sebuah anomali bola homogen seperti ini dengan parameter model itu ada densitas, terus jari-jari, dan ada parameter geometris seperti kedalaman dan x0-nya di sini. Nah, selanjutnya dari persamaan bola homogen itu akan menghasilkan respon anomali gravity dengan satuan mgal dan bentuknya itu kurang lebih seperti ini dengan anomali bola homogen seperti ini. Sedikit review dari video sebelumnya, kita telah belajar membuat data sintetik menggunakan persamaan regresi linear T sama dengan A plus BZ. Itu di sini maksudnya adalah seolah-olah variasi temperatur terhadap kedalaman. Setelah kita membuat data sintetik, kita juga telah menambahkan noise pada data sintetik kita agar lebih real gitu seperti data lapangan pada umumnya. Lalu dari data yang telah ditambahkan noise, kita juga udah mencoba menyimpannya dalam bentuk file. Dalam hal ini itu format filenya adalah .csv. Nah, selanjutnya setelah kita menyimpan file output dari data sintetik kita juga mencoba membaca file tersebut yang kemudian melakukan atau perform forward modeling dengan persamaan sederhana D sama dengan GM menggunakan konsep matriks. Nah, setelah melakukan forward modeling, kita juga telah mencoba menghitung misfit, yaitu jumlah total dari selisih kuadrat antara data kalkulasi dan data observasi. Dalam hal ini datanya adalah temperatur. Nah, pada video ini kita akan mencoba membuat data sintetik bola homogen. Nah, di buku inversinya Pak Grandis itu udah ada di halaman 107 ya, itu 105 sampai 107 itu contoh persamaan model bola homogen. Jadi kita bisa ngikutin bersamaannya kurang lebih seperti ini. Kita langsung membuat notepad-nya. Misalnya di sini 3. Lalu kita copy aja library yang kemungkinan akan kita butuhkan. Itu kita copy dari notebook sebelumnya. Shift enter. Oke. Nah, di sini itu ada persamaan bola homogen 4/3 PR pangkat 3 Z0 rho X min X0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat dipangkatkan 3/2, di mana G itu adalah konstanta universal gravitasi Newton 6,67 kali 10 pangkat min 11 dalam satuan SI. Jadi ini sebenarnya bisa kita screenshot kalau kita menggunakan notebook. Oke. Escape M paste shift enter. Nah, kita inisiasi variabel G-nya dulu ini karena udah ada nilainya. Itu bisa kita buat seperti ini, G sama dengan G sama dengan 6,67 E min 11 karena tadi 10 pangkat min 11. Dalam satuan SI itu adalah meter kubik kilogram pangkat min 1 S min 2 kalau nggak salah. Nah, kita coba run G nya itu seperti ini. Lalu kita harus tahu dulu parameter modelnya itu yang mana aja. Dari persamaan ini itu adalah yang pertama parameter model.
parameter model sintetik X0, terus dalam satuan meter, terus ada Z0 dalam satuan meter, oke. Terus ada di sini R-nya atau jari-jari dalam satuan meter, dan ada rho atau densitas atau massa jenis itu dalam satuan. Kita lihat di sini ada satuannya, biasanya gram per cc, tapi di sini di buku Pak Grandis itu contohnya ada kilogram per meter pangkat 3 atau kubik. Jadi kita ikutin aja. Nah, oke. Di bukunya Pak Grandis itu udah ada contohnya penggunaan dari persamaan tersebut. Di sini ada parameter model sintetik bola pada penampang 2D. Nah, jadi kita bakal buat penampang 2 dimensi dan anomalinya. Jadi respon dan anomali seperti gambar di awal tadi, respon dan model bola homogennya. Nah, di sini ada 4 parameter, ada 4 bola. Jadi kita akan mencoba 4 bola juga nih. Nah, misal X0-nya itu untuk bola pertama adalah 100 nih. Kita ikutin dulu untuk bola pertama. Terus Z0-nya 150, R-nya 100, dan rho-nya 2000. Oke. Yang ini ada hasil inversi itu nggak usah dilihat dulu karena kita belum sampai di inversi. Nah, setelah kita mempunyai parameter model sintetik, di persamaan bola homogen ini itu ada yang namanya variabel bebas, yaitu X. Di sini X merupakan variabel bebas. Jadi misalnya kita buat variabel bebas X sama dengan, kita ikutin aja dari Pak Grandis, sumbu X itu merupakan jarak, di sini maksudnya 0 sampai 1000, jadi kita ikutin aja. Misal np.range 0 sampai 1000 berarti 1001 X. Nah, ini kebanyakan ya, jadi kita buat dengan spasi 20 atau interval 20. Di buku Pak Grandis juga disebutin sih kalau nggak salah ya. Nih, data sintetik tersebut dihitung pada posisi antara 0 sampai 1000 meter dengan interval 20 meter. Oke, jadi kita ikutin aja, misal gini. Ini setiap 20, 0, 20, 40 sampai 1000. Setelah kita memiliki variabel bebas, parameter model sintetik, dan ini ada G, kita sudah bisa melakukan perhitungan GZ, atau di sini maksudnya adalah data sintetik, dengan cara membuat fungsinya seperti ini. Misal kita buat fungsi forward modeling bola homogen def, misal apa ya, kita buat fungsi GZ, mungkin fungsi GZ. Nah, di persamaan ini tentu kita punya 4 parameter model, jadi bakal ada 4 inputan, yaitu S0, Z0, terus R dan rho. Terus di sini kita langsung inisiasi, terus kita buat persamaan ini kurang lebih G dikali dalam kurung 4/3 dikali np.py. Nah, jadi np.py ini merupakan nilai pi, tapi secara otomatis gitu, jadi kita nggak harus nulis 3,4, kita nulis np.py, jiran itu udah langsung nilai pi atau pi secara umum gitu yang seharusnya. Jadi nggak usah kita buat 3,4 untuk yang pi ini. 4/3 pi dikali 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3, r atau jari-jari pangkat 3 dikali rho. Oke, ini yang atasnya kita tutup kurung.
dibagi x min x0, di sini dikuadratkan, ditambah z0 dikuadratkan, terus ini tutup kurung, dikali dipangkatkan 3/2. Oke, ini kita tutup kurung lagi. Oke, kita run, nggak ada yang error. Di sini itu bisa langsung kita return, atau biar nggak bingung kita buat gz sama dengan gini. Oke, biar nggak bingung. Terus kita di sini return gz. Nah, setelah melakukan pembuatan fungsi seperti ini dari persamaan bola homogen, sebenarnya kita udah bisa langsung menghitung data sintetik kita dengan cara misalnya untuk bola pertama kan kita tadi menggunakan parameter bola pertama. Jadi kita buat nih bola 1 misalnya. Nomor bola 1 atau GZ1. Data sintetik untuk bola 1 itu fungsi GZ kita panggil. Terus di sini udah ada ya, sudah kita inisiasi jadi x0, z0, r dan rho. Setelah itu kita run, kita cek nilai GZ1 nya itu demikian. Nah, selanjutnya itu kita bisa melakukan plotting sebenarnya. Misal sini plot menghitung data untuk bola 1 itu kita bisa plot dengan cara plt.plot. Tadi x nya adalah jarak ya, yang ini x variabel bebas, terus y nya itu adalah GZ1, plt.show. Nah, bentuknya adalah kurang lebih seperti ini. Oke, nah kalau dilihat itu nggak sama ya nilainya, pun juga bentuk anomalinya juga nggak sama. Itu karena kita baru hanya melakukan plot untuk bola yang pertama, perhitungan untuk bola pertama. Jadi kita perlu nih membuat keempat-empatnya sehingga menghasilkan bentuk anomali yang serupa. Jadi kita hitung juga nih, kan tadi GZ1 udah, terus kita copy lagi aja yang ini, kita hitung untuk GZ yang kedua atau bola kedua. Kita cek parameternya. Ini sebenarnya bisa kita screenshot lagi. Kita screenshot aja. Oke. Kita tambahkan di sini. Kita pindahkan ke atas. Kita paste di sini. Nah, ini bisa kita ikutin. Sorry, ya, kelihatan. Parameter yang kedua itu adalah 300 ya, ini x0 nya, terus z0 nya 200, r100, terus 9000. Kita tulis saja ini fungsi gz, dia kan sama nih, x0 dulu, z0 dulu, r dulu, baru rho. 300, 200, terus r nya itu ada 100, terus rho nya ada 9000. Oke, kita tes run. Terus kita hitung, misal menghitung GZ total dengan cara GZ total sama dengan GZ1 ditambah GZ2, enter. Terus kita plot di sini, kita ganti jadi GZ total. Oke, nah kurang lebih bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut untuk menghitung bola ketiga dan keempat. Kita lihat parameternya berapa aja, itu ada 650,100, jari-jarinya 100 tetap, terus rho nya itu 2000. Terus kita hitung untuk bola ketiga sekalian, ini jangan lupa diubah GZ3, GZ4. Kita lihat parameter modelnya 950, 200, oke, 100 dan densitas 5000.
Terus kita hitung GZ totalnya, tambahin GZ3 ditambah GZ4. Oke, udah kita plot. Sepertinya ada kesalahan di sini karena bentuknya beda ya. Nih, kita cek itu salahnya di mana, apakah di persamaan atau parameter model. 300, 200, 100, 9660, 100, 2000, 900. Seharusnya udah bener ya. Ini satu, coba kita run aja, kita restart. Oke, dia nggak sama. Berarti di sini ada kesalahan perhitungan khusus di GZ. Berapa nih yang beda? Kita cek. Ada di terakhir juga salah seharusnya. 5100 S0 Z0 R true. Harusnya udah bener, semuanya udah bener. Oke, GZ1, GZ2, GZ3, GZ total. Mungkin di persamaannya. Oke, di persamaannya kita itu lupa. Ini ada Z0 ya. Kita cek R pangkat 3 dikali row, tapi Z0 nya lupa. Jadi kita tambahin lagi di sini Z0. Terus kita restart lagi di sini. Restart. Nah, dia udah sama ya bentuknya. Nih. Oke. Berarti perhitungan atau rumus yang kita gunakan itu udah benar. Misal di sini mau kita ubah jadi warna hitam untuk koma K, terus jadi bulat-bulat itu bulat ini KO tuh jadi bulat-bulat. Nah, terus misal biar lebih realistis di sini kan itu ada kelihatan ya dia nggak beraturan, itu karena ada noise-nya. Jadi bisa kita coba menambahkan noise seperti di video sebelumnya, menambahkan noise. Nah, caranya itu seperti video sebelumnya ataupun dengan cara lain itu juga bisa, misalnya rng np.random default underscore rng, kita kasih sheet tentu itu 11, sound noise nya sama dengan rng.uniform, misal di sini berapa min 0,25. Sini ada cara pangkat nih di P pangkat min 5 misal, terus 0,25 sampai 0,25 P pangkat min 5, terus dengan panjangnya itu GZ total. Jadi cara membacanya itu kita membuat noise yang rentang min 0,25 pangkat min 5 sampai 0,25 pangkat 5 dengan banyak data seperti GZ total. Kita run dulu, cek nggak ada error. Kita buat nih GZ with noise misal biar gampang dibaca dan diingat. Jadi GZ total ditambah noise. Oke, kita upload yang dengan noise nya. Nah, kurang lebih seperti ini apabila diberikan noise sebanyak 0,25. Oke, perlu diketahui bahwa 1 miligal itu adalah 10 pangkat min 5 meter per second kuadrat. Jadi biar nggak salah kita buat sini mana ya, di sini itu hasilnya merupakan meter per second kuadrat. Oke, 1 angle sama dengan meter per second kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan plot dari anomali kita. Ini kan respon anomali ini, kita mau mencoba plot anomalinya itu dengan cara misalnya kita buat fungsi lingkaran gitu.
Kita buat lagi persamaannya seperti ini, membuat fungsi def, misal def lingkaran menerima parameter x0 geometrinya dengan tambahan jari-jari. Terus misal di sini ada q sama dengan space, terus misal 0 sampai 2 dikali pi atau pi, terus misalnya sebanyak 1000 data. Cara membacanya itu ini kalau space, misal 0 sampai 10 kita bagi 5 data, np, sini juga np nih, 0 sampai 10 kita bagi sebanyak 5 data, jadi hasilnya 0, 2,5, 5, 7,5, 10. Kalau misalnya dibagi 10 data ya seperti ini, 0, 1, dan dia sampai 10 gitu. Mau dibagi 2 data berarti kan 0 dan 10 doang gitu. Jadi di sini 0 sampai 2 dikali pi itu sebanyak 1000 data. Biar dia lebih halus gitu, semakin banyak sampel datanya. Terus misalnya kita buat di sini x lingkaran atau x pair, kan homogen pair gitu. X pair menggunakan persamaan biasa, itu np cos q terus ditambah s0, terus untuk z square nya itu sama dengan sin r sin ditambah dari z0. Terus nanti kita mengembalikan nilai dari x square dan z square. Oke, di run nggak ada yang error. Kita coba plot untuk bola yang pertama dulu, misal xb1 untuk, kan ini mengembalikan dua variabel nih, jadi kita harus membuat dua variabel atau menginisiasi. Misal ini x bola 1, y bola 1 sama dengan bola atau lingkaran, di sini lingkaran x0, z0 dan r lingkaran, nggak ada error. Terus kita coba plot plt.plot xb1 yb1, benar nggak dia bentuknya lingkaran. Nah, udah benar bentuknya lingkaran. Nah, berarti kita mau menggabungkan semua lingkarannya nih dalam satu plot. Misal ini untuk yang kedua. Oke, xb2, x bola 2, y bola 2. Di sini tadi ada itunya 300, 200, 100, R-nya sama semua. Berarti di sini x0-nya untuk bola 2 itu 300, sini 200, R-nya itu sama 100, samain aja di run. Nah, sini kita plot nih, plot y kedua, terus show tuh udah 2. Terus kita buat untuk keempat-empatnya, kita ubah dulu. Misalnya sini 3, di sini 4. Untuk x0 yang keempat itu 0,100. Oke, sorry, 1, 2. Z0 yang 2 itu, oh ya benar, 200, 100, 200, 10, 950. Oke, harusnya udah benar semua. Terus kita plot nih, plt.plot, kita copy aja. tiga, empat. Oke, ini adalah anomali kita, model anomali kita yaitu bola homogen. Nah, biar lebih keren lagi plotnya, itu kita bisa menggabungkan plot antara model anomali kita dan respon anomali kita dengan cara seperti ini.
kita buat dulu yang namanya itu, soal sini kita buat plotting, terus V, karena nanti ada dua aksis berarti 1x2 sama dengan plt subplot dengan dua baris satu kolom. Misal share x nya nanti kita buat true. Oke, nanti bakal lebih jelas apa. Misal figur size nya itu 8x8, kita enter, ada yang error apa enggak nih, jadi dua baris satu kolom. Oke, share x nya digabung. Kalau kita nggak digabung nanti ada ticksnya di sini yang bagian atas. Terus figure size 88 seperti ini. Ya cukup, berarti sekarang kita tinggal plot ulang di sini. Jadi yang AX1 ini atau X1 itu yang atas, X2 itu yang bawah gitu. Jadi kalau kita mau plot respon anomalinya di atas, berarti di bagian A1 kita plot tadi misalnya apa ya, sini X GZ total itu, terus KO ya, KO ya, plt.show. Oke, kira-kira gini, tapi ini yang tanpa noise nya coba kita with noise itu. Oke, terus kita buat labelnya. Di sini ada anomali gravitasi, jadi x1 terus set x label, x labelnya jarak di sini dalam satuan meter. Oke, terus ax1 set y label anomali gravitasi satuan angle. Oke, nah kurang lebih gini. Terus misalnya kita kasih grid udah. Nah, kita lanjut ke plot yang bawah x2, kita x1 x2 itu sama, kita copy aja yang ini kita copy aja. Terus di sini AX2 nah kurang lebih seperti ini. Di sini bisa kita sesuaikan lagi, misalnya kita di sini bukan pakai plot biar dia lingkaran penuh gitu, contohnya seperti ini tuh, lingkaran penuh di fill seolah-olah nih, kita fill, terus warna kita ubah jadi hitam, jadi warna hitam semuanya. Oke, nah terus di sini masih kelihatan lonjong. Oke, sorry, di sini bisa dilihat kalau apa yang namanya Y labelnya itu nggak bersesuaian nih, kan seharusnya dia terhadap kedalaman ya. Sini juga nggak ada sih contohnya, seharusnya dalam bentuk satuan kedalaman. Sini kita cek lagi nih, kedalaman yang H, sorry. Jadi seharusnya dia bukan 300 sampai 0, tapi 0 sampai min 300 atau 0 sampai 300 gitu. Jadi bisa kita ubah di rumusnya itu di sini R sin dikurang R sin Q dikurang Z0. Kita restart aja ke 0 nya. Oke, udah cukup lah, nggak apa-apa kayak gini. Terus kita rapikan lagi bisa nih, misal kita atur limit dari y nya biar dia nggak kelihatan lonjong, biar dia benar-benar kelihatan bulat. Itu caranya adalah AX set y lim misal 500 ya, yang paling bawah min 500, terus atasnya berapa ya, 20 misalnya. Oke, ini udah bentuk lingkaran karena tadi step kita 20 ya, step 20 gitu, jadi ada baiknya dipasin.
Terus biar ada gridnya juga kita buat grid. Oke, terus apa lagi ya, udah sih ini udah kelihatan bagus ya. Oh iya, labelnya belum ada di X2 y label, sorry, set y label kedalaman center gitu. Terus X2 set X label jarak. Oh iya, ini tadi udah share sum X ya, jadi kayaknya ini labelnya nggak perlu. Ini kita hapus yang atas nih dalam satuan jarak. Oke, jadi ini anomali kita, ini responnya. Nah, ini udah ditambahin noise. Coba kita plot yang nggak pakai noise. Misal di sini kita kasih label tanpa data observasi, seolah-olah data observasi gitu, atau data aja. Sorry, ini data dengan noise, with noise ya. Terus kita plot lagi yang tanpa noise, misal dalam bentuk garis gitu, k garis data tanpa noise. Sorry, ada error. Ini di sini bukan 0 tapi garis. Terus ini GZ total load yang dengan noise dan tanpa noise. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini merupakan model sintetik kita. Itu kita punya data GZ with noise dan tanpa noise. GZ total yang tanpa noise. Nah, kurang lebih seperti ini dengan standar deviasi tadi kurang lebih 0,25 mgal. Nah, mungkin sekian dulu video pada kali ini. Dari hasil data sintetik kita itu bisa kita simpan, caranya sama dengan video sebelumnya, yaitu dibuat dulu dalam bentuk dictionary, kemudian disimpan dalam bentuk data frame, baru di save di dalam bentuk CSV seperti ini, output forward modeling.csv seperti ini. Sekian dulu, terima kasih.